Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran mata kuliah MSDM Internasional masuk pada pembahasan Job Analysis pada organisasi bisnis global. Job Analysis involves developing a detailed description of the text involved in a job, determining the relationship of a given job to other jobs, and ascertain the knowledge, skills, and abilities necessary for an employee to successfully perform the job. Jadi dipahami bahwa analisis jabatan melibatkan pengembangan penjelasan rinci tentang tugas-tugas yang terlibat dalam pekerjaan untuk menentukan hubungan dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerjaan lain dan memastikan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang diperlukan bagi karyawan untuk berhasil melakukan pekerjaannya. Analisis jabatan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok-pokok persoalan menjadi bagian-bagian atau komponen atau unsur yang memungkinkan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan merupakan sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis jabatan dapat diartikan sebagai aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Analisis jabatan merupakan bagian dari perencanaan SDM, di mana dipahami menurut Flippo, ini merupakan proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Penekanannya ada dua kegiatan utama dalam analisis jabatan, yaitu mengumpulkan informasi tentang operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan, serta mempelajarinya lebih mendalam. Menurut Dassler, analisis pekerjaan merupakan prosedur yang dilalui untuk menentukan tanggung jawab posisi-posisi yang harus dibuatkan stafnya dan karakteristik orang-orang yang bekerja untuk posisi-posisi tersebut. Analisis pekerjaan memberikan informasi yang digunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan, daftar tentang pekerjaan tersebut, dan spesifikasi pekerjaan, yaitu jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Menurut Dassler, penyelia atau spesialis dalam sumber daya manusia biasanya mengumpulkan beberapa informasi melalui analisis pekerjaan seperti aktivitas pekerjaan, perilaku manusia, mesin, perangkat, peralatan, dan bantuan pekerjaan. Juga standar prestasi, konteks pekerjaan, dan persyaratan manusia. Analisis jabatan menjadi penting dilakukan sebelum diadakan perekrutan tenaga kerja. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengadakan analisis pekerjaan, yang juga merupakan tujuan dari dilakukannya analisis jabatan. Adapun tujuan analisis pekerjaan yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, dan yang terakhir menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Menurut Flippo, hasil-hasil dari analisis pekerjaan seperti uraian dan spesifikasi pekerjaan akan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Di antaranya pengabsahan atas prosedur-prosedur pengangkatan, pelatihan, evaluasi pekerjaan, penilaian prestasi, pengembangan karir, organisasi, perkenalan, penyuluhan, hubungan perburuhan, dan penataan kembali berbagai pekerjaan. Sebuah penelitian yang dikemukakan oleh Flippo terhadap 899 perusahaan menunjukkan bahwa hasil proses analisis pekerjaan dipergunakan untuk membuat rincian pekerjaan 75%, pelatihan 60%,
penyusunan tingkat upah dan gaji 90%, menilai personalia 60%, pemindahan dan promosi 70%, pengorganisasian 50%, orientasi karyawan baru 36%, dan penyuluhan sebanyak 25%. Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2012 nomor 35 tentang analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah pada bab 2 pasal 3 disebutkan bahwa tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program-program seperti pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, juga perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir, evaluasi kebijakan, program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan perencanaan kebutuhan pendidikan serta pelatihan. Analisis jabatan di samping menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan memiliki kegunaan lain, yaitu pengadaan tenaga kerja, dalam hal pelatihan, dalam hal evaluasi kinerja, dalam hal penilaian prestasi, juga promosi dan transfer kerja. Di samping itu organisasi, induksi, dan juga konsultasi. Job description atau uraian jabatan merupakan panduan dari perusahaan kepada karyawannya dalam menjalankan tugas. Semakin jelas job description yang diberikan, maka semakin mudah bagi karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Deskripsi pekerjaan merupakan pernyataan tertulis mengenai gambaran satu pekerjaan, kondisinya, dan hubungannya dengan bagian lain dalam organisasi. Dan kondisi kerja juga dibuat nama jabatan, kode jabatan, tanggal dibuat penyusun, departemen, dan lokasi. Jika organisasi membuat jabatan baru, maka dibutuhkan persiapan uraian jabatan yang menggunakan proses atau tahapan-tahapan. Uraian jabatan dapat dibuat kembali secara periodik dan bisa diperbaharui jika memang diperlukan. Penilaian kinerja merupakan peluang yang baik untuk memperbaharui uraian jabatan. Bila organisasi menyiapkan beberapa uraian jabatan, maka prosesnya membutuhkan waktu. Secara nyata, analisis jabatan mungkin menggunakan kepustakaan sebagai dasar-dasar deskripsi, seleksi untuk satu tipe pekerjaan, dan kemudian dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Spesifikasi jabatan berisi tentang persyaratan, kualifikasi individu sehubungan dengan posisinya pada jabatan tertentu. Pengetahuan menunjuk pada informasi prosedural yang penting untuk keberhasilan kinerja. Keterampilan merupakan tingkat kemahiran individu dalam penyelesaian tugas. Dengan pengetahuan dan pengalaman dapat diperoleh kemampuan dalam pekerjaan untuk mempersiapkan spesifikasi jabatan. Kemampuan menunjukkan kecakapan individu secara umum dan karakter lain mungkin menjadi ciri personal individu atau motivasi positif dan dapat dikembangkan. Beberapa jabatan juga mempunyai permintaan resmi seperti license atau lisensi dasar. Standar kinerja jabatan berfungsi sebagai target akan usaha yang harus dilakukan oleh pekerja serta sebagai kriteria untuk mengukur apakah pekerjaan tersebut berhasil dilaksanakan ataukah tidak. Dalam standar kinerja jabatan dicantumkan informasi tentang target-target yang harus dicapai untuk ukuran keberhasilan kerjanya. Apabila target dan kriteria yang ada di dalam standar kinerja jabatan ini tidak terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa pekerja tidak berhasil melaksanakan pekerjaannya dengan sukses. Desain pekerjaan merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang atau seorang karyawan secara organisasional. Sangat penting untuk melakukan desain pekerjaan karena orang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Desain pekerjaan membutuhkan struktur pekerjaan seperti isi, fungsi, dan hubungan pekerjaan. Kebutuhan akan perencanaan organisasional, kebutuhan keselamatan dan kelangsungan hidup organisasi jelas sangat dipengaruhi oleh desain dan tata letak pabrik. Di samping itu, kebutuhan akan afiliasi
dengan manajemen maupun kelompok dan kekuasaan sangat mempengaruhi desain pekerjaan. Desain pekerjaan dipahami sebagai proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Desain pekerjaan memasukkan elemen tugas, fungsi, hubungan, kompensasi, keahlian, pengetahuan, kemampuan pada setiap pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan produktivitas organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan pada organisasi global. Yang pertama, individu. Bahwa individu memiliki perbedaan sikap, sifat, maupun karakter, serta pandangan, persepsi, sosial budaya, juga norma yang berbeda untuk setiap individunya dalam organisasi yang sama. Tiap individu memiliki kebutuhan, tujuan, serta motivasi berbeda-beda dalam menanggapi sebuah pekerjaan. Peran individu dalam organisasi yang sama. Tiap individu memiliki kebutuhan, tujuan, serta motivasi berbeda dalam menanggapi sebuah pekerjaan. Peran individu dalam organisasi mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi antar organisasi dan individu menjadi fokus perhatian para manajer. Kedua, teknologi yang digunakan. Dunia teknologi mempunyai dampak terhadap desain pekerjaan di organisasi global, seperti jenis pekerjaan, alat yang digunakan, tata letak, dan teknik untuk mendapatkan output produk, merupakan beberapa alasan penyebab kendala yang dapat menghambat kelancaran pekerjaan. Yang ketiga, biaya atau anggaran merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi yang beroperasi. Apapun yang digunakan manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Oleh karena itu, sumber daya yang representatif harus direncanakan sebagai awal langkah keberhasilan organisasi. Manajemen harus secara kontinu menyelaraskan manfaat-manfaat desain pekerjaan dengan pertimbangan biaya. Keempat, struktur organisasi. Saat ini, sebuah organisasi akan menjadi lebih lincah apabila digerakkan oleh roda operasional yang gesit, cakap, visioner, dan juga mampu melihat perubahan ke depan. Organisasi tersebut haruslah lebih ramping untuk dapat melakukan kecepatan perubahan dan ketidakpastian global. Oleh karena itu, struktur organisasi memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desain pekerjaan. Misalnya melakukan negosiasi, mengordinasikan, menggunakan kedua tangan dalam melaksanakan atau fokus dalam menuntaskan tugas-tugas yang harus dihasilkan. Ini adalah pendekatan yang berorientasi pada pekerjaan, job oriented approach. Di sisi lain, perilaku kerja berfokus pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan. Yang dilakukan ini merupakan worker atau oriented approach. Kedua, pengamatan. Analisis mengamati setiap pekerja atau sekelompok pekerja yang sedang melakukan sebuah pekerjaan. Selanjutnya, wawancara. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memungkinkan analisis untuk benar-benar melakukan pekerjaan tersebut, misalnya penerbangan, atau bila pengamatan tidak praktis untuk dilaksanakan, misalkan arsitek, maka analisis perlu mengandalkan deskripsi dari pekerja itu sendiri tentang apa yang ia kerjakan, mengapa, dan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Yang keempat, catatan karyawan. Mirip dengan metode wawancara, dengan metode ini, analisis menyandarkan diri pada informasi yang berasal dari catatan karyawan tentang apa, mengapa, dan bagaimana ia melakukan pekerjaannya. Yang kelima, kinerja. Dengan pendekatan ini, analisis benar-benar melakukan pekerjaan yang sedang dikajinya untuk memperoleh informasi dari tangan pertama tentang sebuah pekerjaan. Demikian pembahasan kali ini tentang job analysis dalam organisasi global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.